Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Allahumma ighfir lana dzunubana. Baiklah, yang pertama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati, yang sudah hadir di tengah kita Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Singhilir, yakni Bapak Syamsul Anwar SPD MPD, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dari Babin Kamtibnas yang sudah hadir, makasih Pak, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Ananda yang sangat kami banggakan, generasi muda, generasi Indonesia selalu jaya. Ya, selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, langsung saja. Ya, Ibu akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan dari Ibu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Mars BNN. Kemudian kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan doa nanti disampaikan oleh Ananda Andrian, dan yang terakhir adalah acara inti. Baik, langsung saja kita mulai acara hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja masuki acara yang kedua, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars BNN, dan hari ini akan dipandu oleh Ibu Fitrianza Esos. Pada beliau dimohon untuk berdiri, kemudian untuk para hadirin mohon berdiri. Silakan Bu. Kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Babin Kamtibnas, Kamtibmas Desa Sukamaju dan Desa Sungai Gulung F1. Kemudian yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Solihin, Wakil Kesiswaan, Bu Umi Asriati, Wakil Humas, Pak Suwito, Operator, dan Bu Umi Slama, Koordinator Project P5 SMA 2 Singhilir. Pertama dan utama tentu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi yang cukup cerah ini kita masih sehat walafiat. Itu yang patut kita syukuri, dan bisa kita berkumpul secara bersama-sama di ruangan ini. Karena kenapa demikian? Karena ada sebagian dari rekan-rekan Anda yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin latar belakangnya
karena sakit. Yang kedua karena malas. Yang ketiga karena ada urusan keluarga dan segala macam. Jadi patut kita syukuri bahwasanya pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dan bertatap muka dengan bapak-bapak kita yang di depan dengan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang patut kita syukuri. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yuk kita sampaikan sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena kita yang bagi umat muslim itu adalah pengharapan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan ketika hitungan masa, ketika hitungan timbangan kita kemana arah kita yakini masuk ke kanan atau masuk ke kiri ke neraka. Satu-satunya permohonan dan permintaan kita nanti kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita itu diakui sebagai umatnya. Itulah profil Pancasila ini diambil dari 30% dari jam mata pelajaran di setiap mapel. Jadi jam pelajaran di setiap mapel itu diambil 30% untuk kegiatan P5, di mana P5 ini saya sampaikan ya Bu Umi, ini saya ralat ya. Untuk P5 ini, proyek profil Pancasila itu kita melaksanakan 3 kegiatan, minimal 3 kegiatan dalam 1 tahun. P5 itu minimal satuan pendidikan sebuah sekolah itu minimal dia melaksanakan P5 proyek itu 3 buah minimal. Boleh 4 boleh, boleh 5 boleh. Dan alhamdulillah untuk proyek yang pertama kemarin kearifan lokal ya Bu Umi, kearifan lokal itu sudah selesai kita laksanakan kegiatannya, dan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan dari proyek yang pertama kearifan lokal kemarin bisa diterapkan, bisa diangkat, bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan ketika Anda membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Sosialisasi penanggulangan pencegahan narkoba di SMA 2 Senaru ini secara resmi Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah agar acara kita berjalan dengan baik dan diridhai Allah. Untuk kita berdoa dulu dan akan dipimpin oleh Ananda Dwi Endrian Sanjaya. Ananda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha innaka 'alal dar. Semoga doa yang disampaikan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung kepada acara inti untuk kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hosian. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang kan? Nama saya Tengku Albizar. Pangkat Bribtu. Dinas sekarang di Babin Kamtipmas Desa Sukamaju dan Beringin Jaya. Mungkin sering nampak adik-adik ya bawa motor ke depan pos saya kan.
Jadi hari ini saya berterima kasih juga pihak sekolah, pihak adik-adik semua sudah mengundang saya di sini bersama Bapak Putut yang jauh-jauh sudah mau datang ke sini untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan narkoba. Adik-adik udah tahu semua, narkoba udah tahu ya? Udah paham semua. Jadi narkoba ini memang cara menghancurkan negara itu bukan langsung perang, bukan langsung mengirim rudal dia ke Indonesia, tapi dengan menghancurkan generasi muda itu otomatis tidak ada lagi penerus. Besok adik-adik ini yang menggantikan saya, mengganti bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Nah, mungkin sekarang belum merasakan itu, tapi untuk kedepannya Indonesia ini pasti adik-adik yang menjalankan sistem bernegara kita. Karena itu sebelum kita mulai, saya mohon adik-adik disimak, apa yang tidak dipahami nanti ditanyakan, ya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada senior saya, Bapak Putut, dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 2, kemudian para guru bimbingan karir, kasih humas, ya, kepala bidang humas SMA 2 Singing Hilir, dan para majelis guru yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik siswa kelas 10 ya, kelas 10 SMA 2 Kecamatan Singing Hilir. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, terutama untuk bersilaturahmi, ya. Yang mana yang gak kenal jadi kenal, yang kenal lebih mengenal, lebih merekat mendalam lagi. Ya, sebagai siswa SMA 2 Singing Hilir. Ini mungkin kalian setiap hari ya diperlihatkan, ya mendengarkan berita-berita tentang keadaan di Indonesia ini, ya, terutama mulai dari penyalahgunaan narkoba. Sebetulnya narkoba ini bisa digunakan, tapi dalam proses memiliki izin seperti kesehatan, ya, bukan dalam hal kita pakai tanpa izin. Makanya kalau nggak izin kita pakainya ditangkap, ya. Kemudian merokok setiap hari, kalian mungkin keluarganya ada yang merokok, ada. Nah, itu kita kalau bisa, ya, alhamdulillah saya dari kecil tidak merokok, karena tahu efeknya merokok ini bagi saya, ya. Nanti kalau yang nggak merokok, alhamdulillah besok besarnya, ya. Dari kecil sekarang diterapkan. Yang kita hisap itu kan asap. Kita contohkan aja, asap itu kita taruh aqua itu kita kasih gelas, kita lubangi, rokok itu kita masukkan situ, kita tutup.
asapnya masuk situ. Apa perubahan warna dari air jernih tadi ketika asap rokok kita masukkan? Warnanya apa? Kuning. Kalau lama-lama nanti menghitam. Begitu juga efek dari merokok tadi. Itu saja yang bisa kita lihat. Apalagi nanti paru-paru kita, jantung kita, tiap hari kita begitu. Ya, kalau bisa jangan sampai merokok. Ya, karena lebih banyak nggak ada mudaratnya, ya, daripada kebaikannya tuh nggak ada. Udah, nggak usah lama-lama karena waktu kita juga singkat hari Jumat ya. Ini penyalahgunaan narkoba ya, nanti kita rincikan ya. Kalian tahu berita-berita sekarang ini tentang penangkapan narkoba? Tahu? Banyak, ada yang sekian kilo, ada yang 10 kilo, ada yang sampai ton. Nah, itu makanya hati-hati. Ini hukumannya berat ya. Kalau sampai pengedar, pemakai, nanti jadinya hukuman mati. Kita nggak kebayang. Pernah nggak kebayang kita karena kita nggak bayangkan ditembak mati? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau kita posisi yang menjadi di situ narapidananya atau tereksekusi di situ, terasa kali. Makanya hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita kalau sudah posisi kita seperti itu, ya. Sama kayak kejadiannya bandar narkoba terbesar dulu di Indonesia. Siapa namanya? Budi ya. Budi ya. Itu mau dieksekusi, itu setiap habis sholat mengatakan 7 kali khatam Quran 7 kali. Karena tobatnya dia kepada Allah 7 kali dia setelah sholat. Dan permintaan ke eksekutor itu dia minta sebelum dia ditembak, dia kan ada hitungannya tuh 1, 2, 3. Yang terakhir hitungan itu dia minta membaca kalimat la ilaha illallah. Nih, kita kenalkan dulu narkotika ya. Narkotika ini zat obat berasal dari tanaman dan bukan tanaman ya. Yang tanaman itu contohnya ganja ya. Nanti ada opium ya. Dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran. Kalau pakai ini tetap kalian gak akan sadar. Bisa ada kejadian ya, tengok, membunuh ibunya sendiri, memperkosa anaknya sendiri ya. Iya memang begitu. Itu istilahnya kita nggak, kesadaran kita itu sudah dipengaruhi saraf-sarafnya oleh obat tadi ya. Nah, nanti ada itu penjelasan yang dapat. Oh ini bahasanya kalian, tapi jangan nyoba ya, jangan pernah mencoba. Ingat bahayanya besar ya, menimbulkan ketergantungan. Ini kalian beli, anggaplah sekarang dikasih gratis, besok beli 1 juta 1 paket, sanggup enggak? Kalian kredit mobil 600-500 saya belum sanggup. Orang tua kalian sudah payah itu mencarikan kredit. Contoh Honda Beat 500 saja per bulan ini. Kalau ini harus ketergantungan didapatkan setiap hari, duit dari mana? 100 ribu aja lah kalian beli. Duit dari mana setiap hari? Makanya jangan sempat mendekati narkoba ya. Nih jenis ini dibagi 3 golongan ya. Golongan 1 nih ya, masuk ya, ganja, kokain, opium ya. Ini tanaman, jenis tanaman golongan 1 ya. Ini pasalnya 114 ya. Menanam ya, menguasai ya, memiliki, mengedarkan ya, memakai. Ini hukumannya 15 tahun ya. Denda kalau tidak salah itu sampai 10 miliar entah berapa. Banyak kan? Terus golongan 2 ini morfin, pentidin dan lain-lain 86 jenis, ini banyak ya. Berpotensi ini kadang dibuat ya. Kalau yang ini dibuat kadang ya. Dibuat
ini ada kadang mendirikan pabrik yang ilegal, ya tanpa diketahui polisi, tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Ya. Ini maksudnya golongan-golongan yang mempunyai lisensi, ya, mempunyai izin untuk kedokteran ataupun praktek-praktek kedokteran. Terus golongan 3, kodein dan lain-lain 14 jenis berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi pengobatan juga. Ya, ada obat-obat kita itu tapi punya sekian mili, ya, bukan sembarangan memakai. Di konsumsi obat itu kan ada apanya, tapi obat tertentu ini, ya. Nah, ini baru sanksi hukum nih, ya kan? Nih, sanksi hukum terberat bagi penyalahgunaan narkotika menurut pasal 133 Undang-Undang. Nah, ini tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu mengenai semuanya tentang narkoba, mulai dari pembukaan sampai nanti pidananya di situ, ya. Nanti ada itu, nanti di copy disebarkan aja, ya. Sanksi hukum terberat bagi penyalahgunaan psikotropika menurut pasal 9 ayat. Nah, ini, ya, ancaman hukumannya ini deh, 15 tahun yang saya bilang tadi kan. Nah, ini kalau orang bilang kalian lumutan di dalam nanti kalau 15 tahun. Tahu lumutan? Berlumut di dalam penjara, ya. Nih, itu dendanya 200 juta. Ya, ada yang miliar, ya. Terus tanda-tanda pecandu pengguna narkoba. Nih, mata merah. Ada yang matanya merah? Hah? Kulit pucat, ya, kulit pucat. Terus kelopak mata seperti berat mengantuk. Nah, yang ngantuk dari mana? Ya. Kita kalau sekolah tetap semangat, ya. Jangan, makanya saya anjurkan bangun itu jam 4, jam 5, ya. Jadi kalau bangun kita jam 4, jam 5, insya Allah kita diberi kesehatan. Ini gejala orang-orang kurus, kadang kurus kering mereka, ya. Kurus kering, ngantukan. Udah kecil ngantukan lagi. Hidup lagi. Bukan maksudnya yang sehat kecil nggak apa-apa, bagus. Maksud saya yang sering memakai narkoba, ya. Ini tanda-tanda sikap. Siapa yang sering merenung, cemas, ya, depresi, emosional, merasa mudah tersinggung, ya, pemarah, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ini saya bilang tadi, ya. Pokoknya ajar saja boleh, gitu, ya. Pelupa, menggunakan daya ingat, sikap bermusuhan. Ini tadi saya bilang kan, awalnya air namanya saya tidak baik. Nih kan saya bilang pilih teman yang baik, ya, pencegahannya begitu, ya, pilih teman, tolak rujukan orang, tadi saya bilang, ya, tolak ajakan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir. Nah, ini bahaya nih, ya, nanti disuruh ngantar bungkusan jangan mau, kalau nggak tahu isinya nanti diantar juga. Belum jelas, ya. Bila ingin berbagi rasa pengalaman, lakukan kepada orang yang dapat dipercaya, maksudnya ya orang baik. Jangan orang dapat percaya sama-sama mereka orang jahat. Kita kalau udah masuk lingkungan itu kalian pusing nanti, ya. Ujung-ujungnya kalau nggak meninggal kalian dibunuh, ya. Kalau kalian sudah ikut mengedarkan, ya, kalian posisi mau berhenti tidak bisa, karena kalian jadi target mereka, ya dah. Kalau kalian berhenti, pemikiran mereka karena sudah buruk, mereka berpikir ke kalian, ke adik-adik ini, apa nanti nyanyi ke polisi. Kalau sudah nyanyi ke polisi tentu yang lain-lain tertangkap. Makanya kalau nggak mati kalian harus ikut terus ke lingkaran situ, ya. Makanya jangan sampai, ya. Sama kita kalau udah kecanduan merokok, ya tetap merokok terus. Kalau paling puasa itu pun kalau puasa. Kalau nggak puasa ya rokok lagi. Puasa kan berhentinya dari apa? Ya subuh sampai maghrib. Tapi kalau itu terus paling habis buka merokok, seperti itulah, ya. Kalian makan sama seperti itu, kecanduannya. Tapi kan ini positif, ya. Makan nggak yang positif, harus makan.
Ya, jangan makan aja ya. Ini kerjanya makan tidur. Nah, terus ini kalau ada kawannya ya dinasihati ya. Kawannya menggunakan ini nasihati ya. Nasihati yang baik. Jangan langsung ya. Kamu pakai ulang program di sini. Bilang aja. Ini nggak baik untuk kesehatan ya. Nggak baik untuk diri kita, terutama orang tua kita ya. Kan? Ya. Ini nggak cenderangnya. Lupa saya tutup pula ini ya. Oke, intinya kita harus menjadi orang yang baik ya. Apapun yang baik nggak akan ada merugikan kita. Ini ya. Jangan, maksudnya gini, posisi kita kadang kan masih terpengaruh nih ya. Makanya setiap hari kalian ini harus umpama di sini yang dekat masjid siapa rumahnya? Musola, minimal musola lah ya. Itu kalau ada orang azan datang aja sholat di situ. Pokoknya kalau nggak khusyuk pun nggak apa-apa. Yang penting datang sholat di situ. Nanti lama-lama kebiasaan. Disitulah kalian terapkan seperti ini. Attention. Nah, perhatikan sini. Ya. Kalau kalian terbiasa dari kecil berbuat baik, nanti suatu saat besarnya begitu juga. Ya. Amin, insyaallah. Ya. Itu petarung-petarung ya kayak Khabib Nurmagomedov, tahu kan? Itu dari kecil sudah dilatih, makanya besarnya menang terus. Mana mungkin kita sebesar bapak ini dilatih langsung menang, kan nggak mungkin. Makanya diterapkan dari kecil. Anak-anak ngaji bisa ngaji, diterapkan dari kecil, ya. Makanya dari kecil itu bisa diterapkan sampai besar. Itu caranya, ya. Oke. Tetap menjadi baik. Kata-kata hari ini apa? Nah, tetap semangat, tetap menjadi orang baik ya. Yang dulu, yang nggak tepuk tangan ada indikasi itu. Ada indikasi yang untuk. Oke, itu aja lah mungkin ya yang dapat sampaikan. Kita tetap menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Terutama kita berbakti kepada orang tua. Ingat orang tua kita yang terutama sama guru ya. Jangan sia-siakan mereka kalau kalian ingin menjadi orang berhasil. Betul? Ingat kata-kata saya 20 tahun ke depan nanti, bukan ke belakang, ke depan. Nah, kalian akan berhasil kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua sama guru, ya. Insya Allah ya. Ya, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Nah, mungkin ada penjelasan sedikit dari Bapak Babin Kamtibmas Beringin Jaya sama Sukamaju. Nanti tolong didengar. Nanti setelah ini kita ada acara di luar ya. Ya, acara luar mungkin setengah jam atau setengah jam lebih. Saya dapat saya baca. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Alhamdulillah. Ya, saya kira alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahkan udah bingung juga saya mau nambahkan yang mana lagi kan? Jadi saya sebagai pemimpin di sini ingatkanlah sama adik-adik saya. Saya ini juga sebagai orang tua. Jadi apapun masalah adik, masalah di rumah, masalah guru, masalah cinta kadang-kadang jangan dijadikan alasan untuk kita mau coba-coba masalah narkoba ini. Nah, habis itu nanti ada orang mau nitip, dek titip ini rokok ini, antar ke Sukadamai, dikasih uang 50.000. Nih kasih kotaknya ke sama bapak itu 50.000. Kita nggak tahu ini rokok kotak ini, rupanya narkoba isinya. Makanya kita sekolah ini kita biar tahu. Ini jangan disangka kita tidak kena. Kita berarti di mata hukum kita kurir namanya. Itu 15 tahun itu penjara. Nah,
Jadi saya ingatkan apapun yang dititip orang sama kita, mau nitip ke rumah, nitip diantarkan ke situ atau menumpang pegangkan, harus kita ketahui dulu. Soalnya di undang-undang narkoba itu bunyinya ada padanya. Berarti siapa yang megang barang itu udah pasti dia ikut terlibat. Mau tahu tidak bersalah nanti itu di meja hijau itu udah melalui proses yang panjang. Jadi kalau bandar-bandar narkoba ini, dia merekrut itu memang usia-usia adik-adik sekalian. Masih dikasih uang 100.000, 50.000, dek antarkan ini tolong ke Sukadamai sana atau ke Bukit Raya. Nah kita ambil, rupanya isinya narkoba rupanya. Nah, jadi tidak untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Jadi itu human trafficking itu berawal dari sana. Di luar negeri itu kayak gitu sistemnya. Kita dibilang titip baju, titip minum dengan bayaran yang tinggi, rupanya narkoba. Itu rata-rata yang kena itu usia-usia adik-adik semua. Makanya adik-adik inilah penerus kita ini, yang menerus bapak-bapak polisi di sini, guru-guru di sini, adik semua. Jadi kalau dari kecil tak kita setuju tidak? Terima kasih banyak. Acara yang di bawah ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.